Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan fisika modern untuk bagian yang kedua. Yang pertama adalah sifat dualisme cahaya. Cahaya memiliki sifat dualisme, yaitu bisa bersifat sebagai gelombang dan bersifat sebagai partikel. Nah, sekarang kita lihat cahaya sebagai gelombang. Cahaya merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik. Nah, peristiwa alam yang bisa dijelaskan bahwa cahaya adalah gelombang antara lain adalah peristiwa pemantulan, kemudian peristiwa pembiasan, peristiwa interferensi, peristiwa difraksi, dan polarisasi. Nah, fenomena-fenomena di atas itu dijelaskan di bagian fisika optika, yaitu baik pada bagian optika geometri maupun optika fisis. Nah, jadi ketika kita membahas masalah optika geometri, maka berkas cahaya itu dianggap sebagai garis lurus saja. Sementara kalau kita bahas optika fisis, maka bagian dari optik itu dibahas tentang bentuk gelombangnya, yaitu ada dua bentuk gelombang, ada gelombang listrik yang warnanya merah dan ada gelombang magnet yang warnanya biru. Nah, maka cahaya itu bagian dari gelombang elektromagnetik. Nah, sedangkan yang kedua, cahaya sebagai partikel. Partikel pembawa cahaya itu dinamakan foton. Nah, peristiwa alam yang hanya bisa dijelaskan bahwa cahaya adalah partikel antara lain adalah adanya fenomena efek fotolistrik, kemudian adanya peristiwa hamburan Compton, ya, kemudian adanya pembahasan struktur atom, terjadinya eksitasi atau ionisasi. Nah, itu hanya bisa dijelaskan dengan bahasan bahwa cahaya itu partikel. Nah, ini sebagai contoh gambaran peristiwa efek fotolistrik. Ini ada logam, kemudian logam ini permukaannya ada elektron-elektron bebas, atau dalam kimia kita kenal dengan elektron valensi. Nah, kemudian kalau dikenai cahaya atau foton, maka ada sebagian elektron-elektron pada permukaan ini yang tertabrak kemudian terlempar keluar. Nah, peristiwa itu dinamakan efek fotolistrik. Nah, sedangkan hamburan Compton itu kalau ada elektron bebas, artinya elektron yang tidak terikat lagi oleh inti atom, kemudian ditabrak lagi oleh foton, maka peristiwanya dinamakan hamburan Compton. Nah, penjelasan fenomena-fenomena ini itu ada di bagian fisika modern, yang akan kita bahas lebih detail pada bagian-bagian berikutnya. Nah, kalau bahas cahaya itu memiliki sifat dualisme, yaitu kadang-kadang bersifat sebagai gelombang, kadang-kadang bersifat sebagai partikel, dan cahaya adalah bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, ini adalah gambaran dari spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu radiasi dari sinar matahari, antara lain akan meradiasikan beberapa kelompok panjang gelombang atau frekuensi, ada yang di daerah tidak tampak, kemudian ada yang daerah tampak. Nah, yang daerah tidak tampak ada yang energinya besar, mulai dari sinar kosmis, ada sinar gamma, ada sinar X, kemudian sinar ultraviolet. Ini adalah energi dari gelombang elektromagnetik yang besar yang tidak tampak oleh mata kita. Kemudian cahaya tampak itu mulai dari merah, jingga, hijau, biru, nila, ungu atau Mejiku Hibiniu, itu adalah bagian dari cahaya tampak. Ini banyak dibahas di bagian optika. Nah, kemudian kalau yang tidak tampak lagi untuk panjang gelombang panjang, yaitu ada ultraviolet, ada inframerah, kemudian ada gelombang mikro, ada gelombang panjang, gelombang radio, TV, radar, itu masuk di bagian ini. Nah, jadi kalau kita membahas masalah optika, maka bagian cahaya tampak saja yang kita lihat atau kita bahas. Sementara kalau pada bagian fisika modern, maka kita membahas gelombang elektromagnetik secara keseluruhan yang lebih luas. Mulai dari sinar kosmis sampai dengan gelombang radio. Nah, itu adalah bentangan dari spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, berikutnya yang dibahas adalah tentang teori foton. Foton adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Foton ini dianggap sebagai pembawa radiasi elektromagnetik.
seperti gelombang TV, radio, sinar X, cahaya, dan semua gelombang elektromagnetik yang lain. Nah, partikel pembawanya itu dinamakan foton. Foton berbeda dengan partikel elementer, seperti misalnya elektron, quark, muon, dan lain-lain ya, karena ia tidak bermassa atau foton itu tidak memiliki massa. Sementara kalau elektron, quark, muon itu adalah partikel yang memiliki massa. Nah, kemudian dalam ruang vakum, ia selalu bergerak dengan kecepatan cahaya, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, ini adalah kecepatan rambat semua gelombang elektromagnetik yang bentangannya dari sinar kosmis sampai dengan gelombang radio. Nah, foton memiliki sifat baik gelombang maupun partikel. Nah, yang dikenal dengan sifat dualisme gelombang dan partikel. Artinya bahwa foton itu kadang-kadang bersifat sebagai gelombang, tapi juga kadang-kadang bersifat sebagai partikel. Nah, Einstein menemukan bahwa setiap foton itu mempunyai energi yang sangat besar bergantung pada frekuensinya. Dan menurut Einstein, energi foton itu mempunyai persamaan sebagai berikut, yaitu bahwa E sama dengan H kali F atau sama dengan Hc per lambda. Di mana F adalah frekuensi dari foton, satuannya dalam hertz, kemudian H ini dinamakan konstanta Planck yang nilainya adalah 6,625 kali 10 pangkat minus 34 joule second. Nah, sedangkan lambda adalah panjang gelombang foton dalam satuan meter. Nah, ini kalau kita menggunakan satuan SI/MKS. Berikut diberikan contoh yang terkait dengan masalah foton. Hitunglah energi foton yang mempunyai panjang gelombang sebesar 5.000 angstrom. Nyatakan jawabannya dalam dua sistem satuan yang berbeda, yaitu yang pertama adalah kalau kita menggunakan satuan SI/MKS, kemudian yang kedua kalau kita menggunakan satuan atomik. Nah, dari soal ini kalau kita sederhanakan, maka panjang gelombang lambda sama dengan 5.000 angstrom. Itu kalau kita ubah ke dalam satuan SI/MKS, satuannya dalam meter menjadi 5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Ingat bahwa 1 angstrom itu 10 pangkat minus 10 meter. Atau 1 meter itu sama dengan 10 pangkat 10 angstrom. Nah, kemudian cepat rambat gelombang elektromagnetik atau cahaya atau foton itu besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kemudian konstanta Planck seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, H itu nilainya 6,625 kali 10 pangkat minus 34 joule second. Nah, kemudian ini adalah konversi satuan antara atomik dengan SI/MKS. Jadi kalau energi itu satuannya dalam joule, kalau nanti dalam satuan atomik, maka energi itu dalam satuan eV atau elektron volt. Nah, konversinya 1 elektron volt itu nilainya adalah sama dengan muatan elementer itu, yaitu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule. Nah, ini kalau satuan dimensi panjang dari SI/MKS ke atomik. 1 meter 10 pangkat 10 angstrom. Nah, kalau soal ini kita selesaikan menggunakan satuan SI/MKS, maka persamaan yang dipakai sama dengan persamaan energi foton, E sama dengan H kali F, atau kalau dinyatakan dengan panjang gelombang, H kali C dibagi dengan lambda. Jadi H-nya sama dengan 6,625 kali 10 pangkat minus 34, satuannya joule second. Kemudian C adalah 3 kali 10 pangkat 8, satuannya meter per second. Kemudian panjang gelombang lambda ini sudah diubah dalam SI/MKS, yaitu meter, 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Jadi hasilnya satuannya dalam joule yang disingkat J. Nah, ini kalau kita hitung, nilainya adalah 4 kali 10 pangkat min 19 joule. Nah, ini adalah kalau kita hitung menggunakan sistem satuan SI/MKS. Nah, bagaimana kalau kita akan menghitung soal ini menggunakan satuan atomik? Nah, oleh karena itu sebelum kita menghitung untuk sistem satuan atomik, maka perlu dijelaskan dulu yaitu konstanta yang nantinya akan sering kita pakai, yaitu konstanta namanya konstanta H kali C.
Nah, ini akan dihitung terlebih dahulu konstanta H sendiri, itu kalau dalam satuan SMKS 6,625 kali 10 pangkat minus 34 Joule second. Kemudian kalau kita ubah menjadi satuan atomik, itu dibagi dengan bilangan elementer, yaitu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule per eV. Nah, maka satuan ini menjadi, kalau kita hitung, 4,14 kali 10 pangkat minus 15, satuannya adalah elektron volt kali second. Nah, kemudian C, cepat rambat cahaya atau foton, itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, ini satuan SMKS. Kalau kita nyatakan dalam atomik, maka satuannya harus dalam angstrom per second. Jadi kalau diubah ke satuan atomik, dikalikan dengan 10 pangkat 10 angstrom per meter. Kalau kita hitung, ketemunya 3 kali 10 pangkat 18 angstrom per second. Nah, kalau konstanta H ini dikalikan dengan C, H kali C berarti 4,14 10 pangkat min 15 elektron volt second. Kemudian dikalikan dengan C-nya 3 kali 10 pangkat 18 angstrom per second. Maaf, ini salah ketik ya. Ini mestinya 3 kali 10 pangkat 18 angstrom per second masuk ke sini. Jadi kalau elektron volt second dikalikan angstrom per second, maka hasilnya menjadi secondnya habis elektron volt angstrom. Nah, kalau kita hitung, maka ketemunya adalah H kali C sama dengan 12,4 kali 10 pangkat 3 elektron volt angstrom. Nah, kalau kita nyatakan 10 pangkat 3 adalah kilo, maka konstanta Hc menjadi 12,4 kilo elektron volt angstrom. Nah, nilai ini itu menjadi konstanta baru yang bisa langsung digunakan untuk menyelesaikan soal-soal selanjutnya. Karena kalau kita menggunakan satuan SMKS, kita ketemu dengan angka-angka yang banyak. Tapi kalau dengan satuan atomik, maka konstanta Hc ini bisa langsung kita terapkan. Nah, jadi untuk pertanyaan B, satuan atomik berapa energi dari foton ini? Persamaannya juga sama, E sama dengan Hc per lambda. Tapi konstanta Hc ini kita sudah menerapkan nilai 12,4 kali 10 pangkat 3 elektron volt angstrom. Kemudian dibagi dengan lambda, satuannya sudah dalam angstrom, 5000. Berarti angstromnya habis, satuannya menjadi elektron volt. Kalau kita hitung ketemunya 2,48 elektron volt. Nah, jadi akan lebih cepat kita ngitung kalau menggunakan satuan atomik, tapi dengan menerapkan konstanta Hc dalam satuan atomik secara langsung. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah tentang fenomena efek fotolistrik. Apa itu efek fotolistrik? Efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron pada logam karena dikenai oleh cahaya atau foton, atau ditabrak oleh foton. Peristiwa efek fotolistrik dapat digambarkan pada skema gambar seperti berikut ini. Jadi ini gambaran ada logam. Kemudian logam ini ada elektron-elektron yang berada di permukaannya, dinamakan elektron valensi. Kemudian dikenai foton. Jadi foton ini kita bayangkan seperti partikel-partikel atau bola-bola. Jadi bukan dalam bentuk gelombang, tapi belum dalam bentuk partikel. Nah, kemudian ketika partikel yang datang kemudian nabrak permukaan logam ini kalau kebetulan elektron pada permukaannya ketabrak, maka akan bisa terlempar keluar. Nah, peristiwa terlemparnya elektron pada permukaan logam karena ditabrak atau dikenai oleh foton, itu dinamakan peristiwa efek fotolistrik. Nah, untuk mengamati terjadinya efek fotolistrik, itu dapat dilakukan dengan eksperimen yang skemanya dapat diperlihatkan seperti gambar berikut ini. Jadi, ini ada tabung sinar katoda vakum, kemudian di sini diberikan jendela untuk mengarahkan cahaya atau foton pada elektroda katoda. Kemudian dari sini dihubungkan dengan sumber tegangan.
sumber tegangan ini kemudian dihubungkan dengan potensiometer untuk mengukur tegangannya. Jadi potensinya bisa diubah besar atau kecil sehingga tegangan yang diberikan pada kedua elektroda antara katoda dengan anoda ini itu bisa diatur. Kemudian untuk mendeteksi arus yang keluar menggunakan alat galvanometer. Kemudian untuk mengukur tegangannya dipasang voltmeter antara kedua ujung katoda dan anoda. Nah, kemudian kalau cahaya atau foton itu ditabrakkan atau dikenakan pada logam sebelah kiri, ini dinamakan logam emitter. Nah, maka kalau energi dari foton yang datang ini cukup besar sehingga bisa melepaskan elektron-elektron pada permukaan logam emitter ini, maka elektron itu akan bergerak menuju ke anoda. Nah, kemudian elektron menuju ke sini itu akan dideteksi oleh galvanometer. Kalau galvanometer itu menyimpang, artinya ada arus yang lewat. Arus yang lewat itu berasal dari elektron yang lepas pada logam emitter. Nah, kemudian tegangannya ini kita lihat berapa tegangan untuk bisa menghentikan elektron yang sudah lepas dari katoda menuju ke anoda. Nah, kalau elektron itu bergerak dari sini, nah maka elektron itu kalau kita lihat ini polaritasnya negatif, minus, plusnya di sini, berarti ini yang positif, ini yang negatif. Nah, berarti elektron itu bermuatan negatif, kemudian elektroda ini juga bermuatan negatif, maka negatif dengan negatif itu akan saling tolak-menolak. Nah, kalau tegangannya ini masih kecil, maka elektron itu masih bisa nembus ke elektroda kolektor. Nah, sehingga galvanometer masih menyimpang. Nah, kemudian potensial ini kita besarkan dengan mengecilkan potensiometer pelan-pelan sehingga tidak ada lagi elektron yang bisa sampai pada logam kolektor. Nah, kalau elektron yang bergerak menuju ke logam kolektor nggak sampai, kemudian balik lagi ke arah emitter, maka potensial yang diberikan itu dinamakan potensial penghenti, yaitu potensial untuk menghentikan laju elektron dari emitter menuju ke kolektor. Nah, berikut akan dijelaskan beberapa pengertian pada efek fotolistrik. Yang pertama adalah pengertian dari energi ambang. Apa itu energi ambang? Notasinya W0 adalah energi foton minimal untuk melepaskan elektron dari ikatan atom dalam logam atau emitter. Jadi artinya elektron pada permukaan logam itu tidak bisa lepas begitu saja karena ada energi ikat. Nah, energi ikat itu namanya energi ambang ini. Nah, kalau foton yang nabrak itu energinya lebih kecil dari energi ambangnya, maka tidak terjadi efek fotolistrik. Tetapi kalau energi foton yang nabrak itu sudah lebih besar daripada energi ambangnya, maka akan terjadi efek fotolistrik. Jadi tidak setiap foton atau tidak setiap cahaya yang ditembakkan pada logam itu pasti terjadi efek fotolistrik, tergantung dari besar energinya. Itu harus melebihi dari energi ambang. Kemudian yang kedua adalah frekuensi ambang. Notasinya F0 adalah frekuensi foton minimal untuk melepaskan elektron dari ikatan atom di dalam logam atau emitter. Jadi kalau V0 tadi itu energinya, kalau F0 adalah frekuensinya, yaitu frekuensi minimal untuk bisa melepaskan ikatan atom dalam logam. Kemudian yang ketiga, kalau dinyatakan dengan panjang gelombang, yaitu panjang gelombang ambang, notasinya adalah lambda 0, adalah panjang gelombang foton maksimal untuk melepaskan elektron dari ikatan atom dalam logam emitter. Nah, kalau panjang gelombang ini kenapa maksimum? Karena panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi dan berbanding terbalik dengan energi ambang. Jadi kalau energinya besar, maka panjang gelombangnya kecil. Kalau energinya kecil, berarti panjang gelombangnya besar. Nah, dari keterangan di atas, maka persamaan efek fotolistrik dapat dinyatakan dalam persamaan dasar sebagai berikut. E sama dengan W0 ditambah K maksimum.
E ini adalah energi dari foton yang datang. Jadi kalau ini skema efek fotolistrik tadi, energi datang, kemudian nabrak ke elektroda emitter. Nah, elektroda emitter ini mempunyai energi ambang W0 atau energi ikat. Nah, kalau energinya lebih gede daripada energi ambang, maka energi akan diserap, kemudian elektron akan lepas dari ikatan atom, masih sisa energinya itu berupa energi kinetik maksimum. Kenapa dinamakan Kmax? Karena peristiwa tumbukan antara foton dengan elektron yang ada pada logam itu dianggap energi tumbukan elastik sempurna. Jadi energinya diserap oleh seluruh elektron, elektron menyerap energi foton datang, sebagian dipakai untuk melepaskan ikatan W0, masih sisa untuk bergerak menuju ke logam kolektor. Nah, karena energi itu bentuknya berupa foton bisa dinyatakan dengan frekuensi dan panjang gelombang, maka E itu bisa juga dituliskan menjadi HF atau sama dengan HC per lambda sesuai dengan teori foton. Kemudian W0 ini juga bentuknya sebagai energi juga atau energi ambang, maka bisa juga dinyatakan W0 itu sama dengan HF0, di mana F0 tadi namanya frekuensi ambang, kemudian bisa juga dinyatakan dengan HC per lambda 0, di mana lambda 0 ini adalah panjang gelombang ambang. Nah, kemudian kalau tadi ada elektron yang sudah lepas dari logam emitter menuju ke kolektor, kemudian diberikan potensial sehingga tidak ada lagi elektron yang bisa menembus kolektor yang dideteksi oleh galvanometer. Sebelum sampai di kolektor sudah balik ke kiri lagi, maka potensialnya dinamakan potensial penghenti. Nah, karena berlaku hukum kekekalan energi, maka pada saat elektron itu mendekati kolektor, energinya adalah energi kinetik maksimum itu. Kemudian ketika sampai di logam kolektor, maka energi kinetik ini akan berubah menjadi energi potensial listrik. Nah, persamaan energi potensial listrik adalah muatan listrik kali potensial yang diberikan. Nah, muatan listriknya sama dengan muatan elementer E ini, kemudian potensialnya adalah potensial penghenti. Nah, dari persamaan-persamaan ini, E tadi adalah energi foton datang, ini. Kemudian W0 adalah energi ambang atau nama lain adalah fungsi usaha. Kemudian Kmax tadi adalah energi kinetik maksimum yang dimiliki oleh fotoelektron, yaitu elektron yang sudah lepas dari ikatan atom dalam logam. Kemudian Pp adalah potensial penghenti, yaitu potensial untuk menghentikan laju elektron yang akan menuju ke kolektor. Nah, sedangkan E adalah muatan elementer yang kalau dalam satuan SI/MKS nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ini 10 pangkat minus ya, 19 kolom. Nah, berikut diberikan beberapa contoh yang terkait dengan efek fotolistrik. Panjang gelombang ambang logam emitter sebesar 5.000 angstrom. Hitung energi ambang logam tersebut. Selanjutnya, jika logam disinari dengan cahaya panjang gelombang 4.000 angstrom, hitunglah energi kinetik maksimum fotoelektron yang dilepaskan oleh logam emitter. Nah, dari soal ini kalau kita sederhanakan, panjang gelombang ambang itu lambda 0 sama dengan 5.000 angstrom. Kemudian konstanta Hc ini yang langsung bisa kita terapkan yang telah dijabarkan sebelumnya, ini bisa dihafalkan atau langsung dipakai. H kali C sama dengan 12,4 kali 10 pangkat 3 elektron volt angstrom. Nah, kemudian logam itu mempunyai disinari dengan cahaya panjang gelombang 4.000 angstrom. Jadi ini sebagai lambdanya 4.000 angstrom. Kemudian yang ditanyakan adalah energi kinetik maksimum atau Kmax. Nah, ini peristiwa efek fotolistrik. E adalah energi foton datang, kemudian elektron ini terikat oleh inti sama dengan energi ikat W0-nya. Kalau ada sisa energi, maka itu menjadi energi kinetik maksimum dari elektron yang terlepas atau fotoelektron. Jadi kita hitung yang pertama energi ambang dulu, energi ambang W0 sama dengan Hc per lambda 0.
kita ketemu dengan konstanta hasil, langsung kita pakai 12,4 kali 10 pangkat 3 elektron volt angstrom. Dibagi dengan lambda 0, 5000 angstrom, maka ketemu 2,48 elektron volt. Angstromnya diringkas, jadi satuan energi ambangnya dalam EV atau elektron volt. Kemudian energi foton datang, diketahui panjang gelombangnya 4000 angstrom, maka energi foton yang datang atau yang nabrak ini adalah E sama dengan HC per lambda. HC lagi ketemu 12,4 kali 10 pangkat 3 elektron volt angstrom dibagi dengan lambda 4000 angstrom. Kalau kita hitung ketemunya E energi foton datang sama dengan 3,10 elektron volt. Nah, dari persamaan efek fotolistrik bahwa energi foton datang itu dipakai untuk melepaskan ikatan atom, masih sisa untuk bergerak sebagai energi kinetik maksimum. Jadi Kmax-nya berarti sama dengan E dikurangi dengan energi ambang atau energi ikat. Jadi E-nya sudah dihitung, itu sama dengan 3,10 elektron volt, kemudian energi ambang W0-nya sama dengan 2,48 elektron volt, maka energi kinetik maksimum fotoelektron yang terlepas dari logam itu sebesar 0,62 elektron volt. Contoh soal berikutnya. Dalam percobaan efek fotolistrik digunakan sumber cahaya panjang gelombang 3500 angstrom. Ternyata diperlukan potensial penghenti sama dengan 1,06 volt. Berapakah potensial penghenti diperlukan untuk logam emitter yang sama apabila sumber cahaya diganti dengan panjang gelombang 4200 angstrom. Jadi ini disebut sebagai panjang gelombang sumber pertama, kemudian ini diganti dengan sumber yang lain 4200 angstrom sebagai panjang gelombang cahaya yang kedua. Jadi panjang gelombang yang pertama lambda 1 3500 angstrom, kemudian potensial penghenti yang diperlukan itu sebesar 1,06 volt. Kemudian panjang gelombang sumber cahaya yang kedua diubah menjadi 4200 angstrom, potensial penghentinya jadi berapa? Nah, karena persamaannya tidak linier, jadi kita nggak boleh menggunakan perbandingan ya, misalnya lambda 1 per VB1 sama dengan lambda 2 per VB2, nggak boleh, karena persamaannya tidak sebanding linier. Oleh karena itu kita tetap harus menggunakan persamaan dasar dari efek fotolistrik. Pertama kita hitung dulu energi foton yang pertama. Persamaannya E1 sama dengan HC per lambda 1. Ketemu lagi konstanta HC yang langsung kita pakai 12,4 kali 10 pangkat 3 elektron volt angstrom dibagi dengan lambda 1 3500 angstrom. Ketemunya 3,54 elektron volt. Kemudian potensial penghentinya sama dengan 1,06 volt. Potensial penghenti itu dari persamaan energi kinetik maksimum sama dengan energi potensial listrik. Berarti energi kinetik maksimumnya sama dengan E kali VB. VB-nya tahu sebesar 1,06 volt. Jadi kalau elektron dikalikan volt itu menjadi satuan EV atau atomik. Sehingga energi kinetik maksimumnya itu sama dengan 1,06 EV. Nah, dari persamaan efek fotolistrik, energi foton yang pertama sama dengan energi ambang, masih sisa untuk bergerak sebagai energi kinetik fotoelektron. Nah, sehingga energi ambangnya bisa dihitung sama dengan energi foton dikurangi dengan energi kinetik maksimumnya dari potensial penghenti tadi. Jadi sama dengan energi fotonnya 3,54 elektron volt dari sini, kemudian Kmax-nya dari sini 1,06 EV, maka W0-nya energi ambangnya sebesar 2,48 elektron volt. Nah, nilai ini itu tetap, artinya energi ikat dari jenis logam tertentu. Nah, kalau sumbernya diganti dengan panjang gelombang lain, maka kita hitung berapa energinya dulu. Maka E2 sama dengan HC per lambda 2. Ketemu hasil lagi 12,4 kali 10 pangkat 3 elektron volt angstrom dibagi dengan lambda 2 4200 angstrom. Kalau kita hitung ketemunya 2,95 EV. Nah, kemudian dari persamaan efek fotolistrik yang kedua, E2 sama dengan W0 ditambah dengan Kmax 2.
Nah, W0-nya itu menggunakan persamaan yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu 2,48 eV. Nah, kemudian energi yang kedua sama dengan 2,95 eV yang sudah dihitung, maka Kmax yang kedua bisa dihitung sama dengan energi foton yang kedua dikurangi dengan energi ambang, yaitu 2,95 eV dari sini, dikurangi dengan 2,48 eV, ini sama dengan energi ambangnya, hasilnya ketemu 0,47 elektron volt. Itu adalah energi kinetik maksimum untuk fotoelektron yang kedua kalau energi fotonya diganti dengan panjang gelombang 4200 angstrom. Nah, berapa potensial penghenti yang baru sekarang? Dari persamaan energi potensial listrik sama dengan energi kinetiknya, itu sama dengan 0,47 eV, maka potensial penghentinya energi kinetik maksimumnya dibagi dengan E. Nah, E-nya ini menjadi satuan, maka kalau Kmax satuannya EV, 0,47 dibagi dengan E, E-nya bisa diringkas, satuannya tinggal volt saja, 0,47 volt. Nah, itu praktisnya kalau kita menggunakan satuan atomik ya. Nah, fenomena berikutnya yang akan dijelaskan adalah hamburan Compton. Apa itu hamburan Compton? Hamburan Compton adalah peristiwa tertabraknya elektron bebas oleh foton. Dan energi foton ini tidak terserap seluruhnya, tetapi terserap sebagian saja oleh elektron. Jadi pengertian elektron bebas adalah elektron yang sudah tidak terikat lagi oleh inti atom. Ya, oleh karena itu ini bisa menjadi bagian kelanjutan dari peristiwa efek fotolistrik. Nah, energi foton yang menabrak elektron bebas tadi kemudian terhambur karena energinya tidak habis. Kalau efek fotolistrik kan diserap seluruh energinya, tapi hamburan Compton tidak, hanya sebagian saja. Maka foton yang nabrak elektron tadi masih punya energi kinetik dan terhambur dengan sudut tertentu. Nah, karena hanya sebagian saja energinya terserap oleh elektron yang ditabrak. Jadi kalau digambarkan skemanya seperti ini adalah foton datang, kemudian ini adalah elektron bebas, elektron yang tidak terikat oleh inti. Untuk memudahkan penjabaran yang akan kita lakukan, maka elektron bebas ini dianggap tidak memiliki energi kinetik, jadi dia diam. Kemudian begitu tertabrak, maka foton yang nabrak ini energinya nggak habis, dia masih terhambur dengan energi tertentu. Kemudian elektron yang ditabrak akan terpental. Nah, tentu saja berlaku hukum kekekalan energi dan momentum. Jadi elektron mula-mula diam, kemudian terlempar arah berlawanan dengan arah foton terhambur. Kenapa? Karena berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi kalau kita bayangkan seperti orang main biliar, ini ada bola diam, kemudian ditabrak dengan bola putih. Kalau bola putih yang nabrak belok ke kanan, maka bola yang ditabrak pasti akan berbelok ke kiri karena ada komponen momentum yang ke arah bawah harus diimbangi dengan komponen momentum yang ke atas yang nilainya sama besar. Itu adalah dari hukum kekekalan momentum. Nah, dari hukum kekekalan energi sendiri bahwa energi foton yang nabrak itu harus sama dengan energi foton yang terhambur ditambah dengan energi kinetik elektron yang terlempar setelah ditabrak. Nah, itu hukum kekekalan energinya. Nah, dari persamaan penjabaran hukum kekekalan energi dan momentum yang nanti akan diperlihatkan, itu akan diperoleh persamaan hamburan Compton seperti pada kotak merah ini. Jadi lambda F adalah lambda foton final atau yang terhambur. Kemudian lambda I adalah lambda foton incident atau datang atau mula-mula. Nah, selisihnya itu sama dengan delta lambda. Delta lambda ini selanjutnya dinamakan pergeseran Compton. Sedangkan lambda I adalah panjang gelombang foton datang. Kemudian lambda F adalah panjang gelombang foton terhambur. Kemudian theta ini itu adalah besar sudut hamburan foton. Jadi kalau mula-mula fotonnya arahnya lurus kemudian belok ke bawah, nah sudut theta ini dinamakan sudut hamburan foton.
Kemudian V itu yang ke atas adalah sudut terlemparnya elektron. Jadi arahnya pasti berlawanan. Kalau misalnya fotonnya yang ke atas, maka elektronnya yang ke bawah gitu. Tapi ingat bahwa sudut hamburan theta ini tidak harus sama dengan V ya. Karena kalau misalnya kita main biliar itu kan bisa saja kita senggol sedikit, ini beloknya sedikit, yang sana banyak dan sebaliknya. Nah, ini hasil penjabaran dari hukum-hukum yang telah dijelaskan, itu diperoleh persamaan lambda F dikurangi lambda I sama dengan delta lambda pergeseran Compton sama dengan H per M0 kali C dikalikan 1 min cos theta. H adalah konstanta Planck, kemudian M0 adalah massa diam dari elektron yang ditabrak, kemudian C adalah kecepatan cahaya. Nah, berikut adalah persamaan-persamaan hamburan Compton. Kalau tadi dijelaskan hukum kekekalan energi dan momentum, ini hukum kekekalan energinya, yaitu ingat energi foton itu persamaannya Hc per lambda. Kemudian energi elektronnya adalah energi kinetik, karena elektron mula-mula dianggap diam. Nah, jadi persamaannya adalah energi foton datang ditambah dengan energi elektron, energi kinetik elektron sama dengan energi foton setelah nabrak ditambah dengan energi kinetik elektron setelah ditabrak. Kalau dinyatakan dengan panjang gelombang, E sama dengan Hc per lambda I, kemudian energi kinetik elektron ini biasanya dianggap 0 karena tidak bergerak ya. Nah, berarti ini 0, maka persamaannya tinggal E foton terhambur itu sama dengan Hc per lambda final ditambah dengan kinetik elektron setelah tertabrak, persamaan 41. Nah, kemudian dari hukum kekekalan momentum, karena momentum besaran vektor, kalau energi itu skalar jadi nggak ada arah, kalau momentum itu vektor, maka momentum itu harus diproyeksikan ke dua arah, sumbu X dan sumbu Y. Nah, persamaan momentum untuk foton itu sama dengan H per lambda. Jadi H adalah konstanta Planck, kemudian lambda adalah panjang gelombang. Jadi ini momentum foton. Nah, kemudian PE itu momentum elektron. Nah, untuk arah sumbu Y, berarti ada komponen yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Yang ke bawah adalah H per lambda, foton, aksen, atau foton setelah terhambur, final, kali sin theta, sama dengan PE aksen, itu elektronnya, kali sin V yang ke atas. Kemudian arah sumbu X-nya adalah momentum sebelum nabrak hanya dari foton saja, yaitu H per lambda I, inisial mula-mula, sama dengan H per lambda final F, cos theta, ditambah dengan PE aksen cos V. Jadi PE adalah momentum dari elektronnya, V adalah sudut terlemparnya elektron. Nah, ini persamaan 43. Nah, kalau persamaan 42 dan 43 ini kita padukan, kemudian disubstitusi persamaan energi 41, itu akan diperoleh persamaan efek fotolistrik yang tadi telah disebutkan, yaitu bahwa delta lambda atau pergeseran Compton itu sama dengan panjang gelombang final dikurangi panjang gelombang mula-mula dari foton, sama dengan H per M0C kali 1 min cos theta. Itu kalau menggunakan satuan SI/MKS. Dengan M0 sebesar 9,11 kali 10⁻⁻31 kg, kemudian C3 kali 10⁻8 meter per second, kemudian H-nya adalah 6,625 kali 10⁻⁻34 joule second. Nah, itu dari teori foton. Nah, kalau nilai H per M0C ini kita ubah menjadi satuan atomik, caranya seperti pada teori foton, maka nilai itu akan diperoleh sebesar 0,0243. Nah, sehingga rumus pergeseran Compton itu menjadi lebih sederhana kalau kita nyatakan dalam satuan atomik, yaitu 0,0243 kali 1 min cos theta dalam satuan angstrom, persamaan 44. Baik. Berikut akan diberikan contoh yang terkait dengan peristiwa hamburan Compton. Sinar X dengan panjang gelombang 0,3 angstrom mengalami hamburan Compton dengan sudut hamburan sebesar 60 derajat.
Hitunglah panjang gelombang dari foton terhambur serta besar energi foton setelah terlempar. Jadi diketahui panjang gelombang foton yang datang ini lambda inisial sama dengan 0,3 angstrom. Kemudian foton ini terhambur dengan sudut hamburan theta sama dengan 60 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang gelombang foton final atau panjang gelombang foton setelah terhambur ini berapa? Kemudian energi dari elektron yang terlempar ini berapa? Nah, energi ini maksudnya adalah energi kinetik. Nah, dari persamaan hamburan Compton ini, delta lambda pergeseran Compton sama dengan lambda final dikurangi lambda awal sama dengan H per M0C kali 1 min cos theta. Nah, kalau kita menggunakan satuan atomik, maka nilai H per M0C itu langsung dipakai 0,0243. Maka lambda F atau final sama dengan H per M0C kali 1 min cos theta, cosnya cos 60 derajat. Kemudian lambda mula-mula ini dibawa ke ruas kanan menjadi plus 0,3 angstrom. Maka kalau kita hitung ketemunya 0,312 angstrom. Ini adalah lambda finalnya atau setelah terhambur. Nah, kemudian dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi foton yang nabrak ditambah dengan energi kinetik elektron mula-mula sebelum ditabrak sama dengan energi foton setelah terhambur dan energi kinetik elektron setelah terhambur. Atau EI ditambah KE sama dengan EF plus KE aksen. Nah, elektron mula-mula dianggap diam, berarti energi kinetiknya 0, maka persamaannya tinggal EI sama dengan EF plus KE aksen. Nah, jadi KE aksennya atau energi kinetik elektron yang terlempar sama dengan energi foton mula-mula dikurangi energi foton akhir. Nah, energi foton persamaannya ingat Hc per lambda. Jadi, energi kinetik fotoelektronnya adalah Hc per lambda, Hc lagi 12,4 kali 10 pangkat 3 elektron volt angstrom, dibagi dengan lambdanya untuk lambda I sama dengan 0,3 angstrom, dikurangi dengan Hc per lambda untuk foton yang terhambur. Jadi 12,4 kali 10 pangkat 3 eV angstrom dibagi dengan lambda finalnya, yaitu sebesar 0,312. Nah, ini kalau kita hitung ketemunya 1,59 kali 10 pangkat 3 eV. Atau kalau kita nyatakan dengan kilo elektron volt, 1,59 kilo elektron volt. Itu adalah energi kinetik elektron yang terlempar ini. Contoh berikutnya, dalam percobaan hamburan Compton, elektron mempunyai energi kinetik sebesar 0,1 mega elektron volt. Setelah sinar X dengan energi sebesar 0,5 mega elektron volt menumbuknya. Hitunglah panjang gelombang dari foton terhambur apabila elektron mula-mula ini diam. Ini skemanya masih kita perlihatkan untuk memudahkan kita menjelaskan. Nah, jadi kalau soal ini kita sederhanakan, maka 0,1 mega elektron volt adalah energi kinetik dari elektron yang terlempar atau KE aksen ini. Itu sama dengan 0,1 mega elektron volt. Kemudian energi foton yang nabrak itu sebesar 0,5 mega elektron volt. Itu sama dengan EI yang ini. 0,5 mega elektron volt. Yang ditanya adalah berapa panjang gelombang foton yang terhambur. Nih, lambda F-nya berapa? Dari hukum kekekalan energi, kita pakai energi foton yang nabrak ditambah energi elektron mula-mula yang diem sama dengan 0, sama dengan energi foton yang terhambur ditambah dengan energi kinetik elektron yang terlempar. Jadi EI ditambah KE sama dengan EF plus KE aksen. KE-nya sama dengan 0, jadi EF, energi foton akhir sama dengan energi mula-mula dikurangi energi kinetik dari elektron yang terlempar. Jadi sama dengan 0,5 mega elektron volt EI-nya, KE aksennya sama dengan 0,1 mega elektron volt, maka hasilnya 0,54
0,4 mega elektron volt. Ingat, mega 10 pangkat 6 ya. Nah, kemudian panjang gelombang foton yang terhambur itu dari energi foton E sama dengan Hc per lambda. Ya, jadi Hc-nya konstanta yang sering kita pakai. Kemudian lambda foton yang terhambur sama dengan Hc per E foton akhir. Dari persamaan ini yang dibalik, nah maka lambda finalnya setelah terhambur sama dengan 12,4 kali 10 pangkat 3 elektron volt angstrom dibagi dengan 0,4 mega elektron volt. Mega itu 10 pangkat 6 ya. Ini dikalikan 0,4 kali 10 pangkat 6 elektron volt. Elektron voltnya habis, ketemunya angstrom 0,031 angstrom. Nah, itu adalah panjang gelombang foton yang terhambur setelah nabrak elektron. Demikian fisika modern yang berkaitan dengan teori foton, kemudian yang kedua fenomena efek fotolistik, dan yang ketiga adalah hamburan Compton. Mudah-mudahan dengan beberapa contoh yang dibahas bisa lebih mudah difahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.